Di video ini akan dijelaskan secara garis besar, yaitu adanya penyusunan fenogram, penyusunan kladogram metode Wagner, dan penyusunan pohon filogeni. Yang pertama adalah penyusunan fenogram. Sebelum pembuatan fenogram, terlebih dahulu dibuatlah tabel karakter, di mana pada video ini terdapat 18 karakter hewan dan terdapat 11 takson, yaitu takson A, Leucosolenia sp, dan takson K adalah Bufo sp. Dalam tahapan membuat kladogram, yaitu terdiri dari 5 langkah. 1. Membuat tabel transformasi. 2. Tabulasi karakter apomorfi. 3. Menghitung beda karakter. 4. Menggambar kladogram. 5. Menghitung banyak perubahan. Dari tabel karakter yang telah dijelaskan pada fenogram, dibuatlah tabel transformasi apomorfi kladogram, yang dimana tabel apomorfi kladogram ini merupakan tabel yang berisi data pemindahan nilai-nilai dari tabel karakter yang dituliskan menyamping seperti pada contoh takson A, yaitu Leucosolenia sp memiliki nilai atribut 0 untuk sumbu simetri tubuh, maka pada karakter 1 ditulis 0 dan menyesuaikan hingga karakter ke-18. Lalu, mencari nilai M yang merupakan nilai dari jumlah total minimum banyaknya perubahan yang didapatkan dari data dengan ditunjukkan angka yang paling besar. Contoh, pada karakter 1 yang didapatkan angka terbesar yaitu 3, maka dituliskan 3. Lalu, ada nilai N, yaitu nilai dari jumlah perubahan maksimum pada kladogram, yaitu pada karakter 1, angka yang paling sedikit muncul adalah angka 1, maka ditulis 1. Selanjutnya, M dan N dihitung semua dan dijumlahkan untuk nilai M, yaitu sebesar 26, dan nilai N sebesar 54. Selanjutnya adalah penyusunan kladogram menggunakan metode Wagner. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah tahap 1, mengelompokkan dua takson dengan peringkat apomorfi paling rendah, yaitu A dengan B. Pada tabel peringkat apomorfi yang telah dijelaskan oleh rekan saya di sebelumnya, dalam peringkat apomorfi yang paling rendah adalah takson A dan takson B. Lalu, menggambar kladogram takson A dengan takson B. Selanjutnya, akan dipilih takson dengan nilai apomorfi yang terendah bila dibandingkan dengan takson selanjutnya. Kemudian dilakukan perbandingan antara takson A dan takson C dengan takson B dan takson C. Nilai perbedaan yang paling kecil yaitu antara takson B dan takson C, sehingga takson C diletakkan menempel pada takson B. Selanjutnya, mencari tahu di mana takson D akan menempel, yaitu dengan membandingkan takson B dengan D, takson C dengan D, dan takson BC dengan D. Peringkat apomorfi yang paling rendah didapatkan pada C dan D, yaitu berjumlah 4. Kemudian takson D ditemukan pada takson C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya akan dijelaskan langsung ketiga tahap terakhir penyusunan kladogram, yakni tahap ke-8 sampai tahap ke-10. Untuk tahap ke-8, dipilih takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya. Seperti penjelasan tahap sebelumnya, yakni takson J. Takson berikutnya ini dapat digabungkan ke takson dengan selisih apomorfi yang paling kecil.
dapat digabungkan ke takson E atau ke takson I. Pertama-tama dilakukan perhitungan untuk mencari selisih apomorfi yang paling kecil terlebih dahulu. Perhitungan pertama adalah menghitung selisih apomorfi takson E dengan takson J. Setelah dihitung, kedua takson tersebut memiliki selisih apomorfi sebanyak 7. Perhitungan kedua adalah menghitung selisih apomorfi takson I dengan takson J. Setelah dihitung, kedua takson tersebut memiliki selisih apomorfi sebanyak 4. Jadi, karena takson J memiliki selisih apomorfi terkecil dengan takson I, maka takson J digabungkan dengan takson I. Lalu pada tahap ke-9 adalah takson K. Apakah digabung dengan takson I atau dengan takson J? Perhitungan pertama adalah menghitung selisih apomorfi takson I dengan takson K. Setelah dihitung, kedua takson tersebut memiliki selisih apomorfi sebanyak 7. Perhitungan kedua adalah menghitung selisih apomorfi takson J dengan takson K. Setelah dihitung, kedua takson tersebut memiliki selisih apomorfi sebanyak 3. Jadi, karena takson K memiliki selisih apomorfi terkecil dengan takson J, maka takson K digabungkan dengan takson J. Selanjutnya, pada tahap terakhir dalam penyusunan kladogram ini adalah takson H. Apakah digabungkan dengan takson J, atau takson K, atau dengan tetua JK? Perhitungan pertama adalah menghitung selisih apomorfi takson J dengan takson H. Setelah dihitung, kedua takson tersebut memiliki selisih apomorfi sebanyak 6. Perhitungan kedua adalah menghitung selisih apomorfi takson K dengan takson H. Setelah dihitung, kedua takson tersebut memiliki selisih apomorfi sebanyak 7. Perhitungan ketiga adalah menghitung selisih apomorfi tetua JK dengan takson H. Pertama-tama menentukan karakter tetua J dan K adalah dengan menggabungkan semua karakter yang lebih plesiomorfi dari keduanya. Setelah itu dilanjutkan dengan menghitung selisih apomorfi tetua JK dengan takson H. Setelah dihitung, kedua takson tersebut memiliki selisih apomorfi sebanyak 7. Jadi, karena takson H memiliki selisih apomorfi terkecil dengan takson J, maka takson H digabungkan dengan takson J. Setelah kladogram tersusun, langkah selanjutnya adalah membuat deskripsi statistik kladogram dengan menentukan tingkat homoplasi yang ada pada kladogram tersebut. Mengingat homoplasi harus sangat dihindari dalam menyusun suatu kladogram. Adapun cara menentukannya adalah melakukan perhitungan CI dan RI, di mana CI berfungsi untuk mengukur jumlah relatif homoplasi dalam sebuah kladogram. CI dihitung dengan menggunakan rumus M per S. M merupakan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, mempunyai nilai 26. Tuliskan di sini M26, sedangkan S diperoleh dari banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram, yakni ada 30. Sehingga hasil perhitungan nilai CI adalah 0,867. Nilai CI hasilnya mendekati 1, berarti dalam kladogram tersebut homoplasinya sangat rendah. Sedangkan nilai RI merupakan ukuran terakhir yang ditinjau oleh kladogram ini adalah indeks retensi. Indeks retensi sebagai pengganti CI, karena CI dianggap telah dibesar-besarkan oleh alat apomorfi yang tidak memberikan kontribusi pada ekstraksi kladogram dari kumpulan data. Indeks retensi dihitung menggunakan rumus berikut. Pada perhitungan RI menggunakan jumlah sin apomorfi. Rumusnya adalah sebagai berikut. RI sama dengan N-S per N-M, di mana N adalah jumlah maksimum perubahan pada kladogram, sedangkan M dan S seperti pada rumus CI. Nilai N adalah 54, S 30, dan M 26, sehingga diperoleh hasil perhitungan RI adalah 0,857.
Tahap terakhir dari pembuatan kladogram adalah prinsip parsimoni. Untuk mendapatkan kladogram dengan karakter sesederhana mungkin, dengan cara mengubah bentuk kladogram ke dalam bentuk yang paling sederhana. Seperti inilah gambar dari prinsip parsimoni kladogram yang telah dibuat sebelumnya, dengan keterangan nama takson dengan simbol yang digunakan. Setelah itu, diikuti dengan perhitungan rumus CI dan RI. Sama seperti langkah sebelumnya, caranya sama dan rumusnya sama. Perhitungan dilakukan kembali karena kemungkinan akan terjadi pengurangan jumlah karakter karena adanya penyederhanaan dengan prinsip parsimoni. Namun hasil yang diperoleh, CI dan RI-nya sama seperti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengurangan karakter. Berikut hasil akhir dari kladogram prinsip parsimoni. Kita lihat dari yang paling plesiomorfi hingga apomorfi, yaitu ada takson A, takson D, takson D, takson C, takson E, takson G, takson F, lalu takson I yang ditempeli oleh takson K, lalu ada takson C yang ditempeli oleh takson H. Sekian pembuatan kladogram. Untuk topik berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis fenetik yang divisualisasikan dengan suatu dendrogram yang disebut dengan fenogram. Analisis fenetik sendiri merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menentukan kekerabatan suatu hewan, yang didasarkan pada kesamaan karakter maupun ciri morfologinya. Sedangkan fenogram sendiri merupakan diagram yang menunjukkan kekerabatan antar takson. Langkah-langkah membuat fenogram yang pertama adalah membuat tabel jumlah perbedaan atau tabel persamaan karakter antar takson satu dengan takson yang lain. Sedangkan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah kita akan membuat tabel jumlah perbedaan karakter. Tabel jumlah perbedaan karakter yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi nanti kita akan mencari jumlah perbedaan karakter antara takson satu dengan takson yang lain. Untuk mencari perbedaan karakter tersebut, kita dapat melihat dari tabel transformasi yang sebelumnya sudah kita buat. Yang pertama kita cari adalah jumlah perbedaan karakter antara takson A dengan takson B. Dari sini dapat kita lihat bahwa ada 3 jumlah perbedaan karakter antara takson A dengan takson B. Kemudian hasil ini kita masukkan dalam tabel jumlah perbedaan karakter. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari jumlah perbedaan karakter antara takson A dengan takson C. Dari sini dapat kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 karakter yang membedakan antara takson A dengan takson C. Kemudian hasilnya dapat kita masukkan dalam tabel jumlah perbedaan karakter. Seperti ini. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk mencari jumlah perbedaan karakter antara takson A dengan takson D hingga takson C dengan takson K. Dari sini dapat kita lihat jumlah perbedaan karakter antara takson C dengan takson K adalah sebanyak 1, 2, 3. Ada 3 karakter yang membedakan antara takson C dengan takson K. Hasil ini juga akan kita masukkan dalam tabel jumlah perbedaan karakter. Seperti ini. Nah, ini merupakan hasil akhir jumlah perbedaan karakter yang sudah didapatkan. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menghitung jarak rata-rata, panjang percabangan, serta menggambar fenogram. Tahapan selanjutnya dalam pembuatan analisis filogenetik hewan adalah dalam membuat fenogram, di mana setelah kita menentukan atau menghitung perbedaan antar setiap takson, selanjutnya kita harus mencari nilai yang lebih kecil atau nilai yang paling kecil dari takson-takson ini, di mana kita dapatkan untuk takson E dengan F memiliki nilai beda paling kecil
atau yang bisa diartikan sebagai hubungan kerabatannya lebih dekat. Dan juga I dengan J memiliki nilai 1 yang sama dengan E dengan F, yaitu nilainya lebih kecil atau hubungan kerabatannya lebih dekat. Dapat dikatakan bahwa jarak E ke F adalah 1 dan panjang cabangnya adalah 1 dibagi dengan 2 atau sama dengan 0,5. Sedangkan untuk jarak I ke J adalah 1 dengan panjang cabang yaitu jarak I ke J atau 1 dibagi dengan 2 yaitu sama dengan 0,5. Setelah melakukan perhitungan tersebut, kita harus menggambarkannya dalam bentuk venogram, di mana garis venogram ini kita harus menghubungkan antara I dengan J dan juga E dengan F. Tidak lupa kita harus membuat garis batu di sebelah kanan untuk menunjukkan bahwa panjang cabang dari takson E dengan F dan I dengan J adalah 0,5. Selanjutnya adalah menghitung jarak K ke IJ. Yang didapatkan yaitu 3,5 dengan panjang cabang yaitu 1,75. Sedangkan jarak K ke EF adalah 5,5 dan juga panjang cabang 2,75. Sedangkan jarak EF ke IJ itu adalah 3,75 dengan panjang cabang 1,875. Nilai 3,5 ini antara jarak K ke IJ itu didapatkan dari K ke I. Dari tabel perbedaan ini adalah I ke K seperti ini adalah 4 dan juga K ke J atau J ke K adalah 3 yang kemudian dibagi dengan jumlah jarak yang telah dicari yaitu 2 sehingga dapatkan 3,5 dan berlaku untuk seterusnya. Karena jarak K ke IJ lebih kecil atau lebih dekat hubungan kekerabatannya daripada ke takson EF dan juga daripada EF ke J, maka takson K digabung dengan takson IJ. Kemudian kita gambar lagi dalam bentuk diagram venogram, di mana di bawahnya IJ ini kita tarik garis karena dia lebih dekat kan tadi nilainya atau lebih kecil, kerabatan juga lebih dekat. Kita gabungkan K dengan IJ garis seperti ini dan juga kita tulis di garis bantu sebelah kanannya yaitu 1,75 untuk menunjukkan bahwa panjang cabang antara K ke IJ itu adalah 1,75. Untuk tahap 3 sendiri adalah dari jarak J ke EF, manakah yang lebih dekat antara jarak J ke EF atau J ke IJK atau digabungkan antara EF dengan IJK. Yang pertama adalah kita harus menghitung dulu jarak J ke EF, di mana jarak J ke E adalah 1 dan jarak J ke F adalah 2 yang kemudian dibagi dengan 2 sesuai jumlah jarak yang telah kita dapatkan yaitu 1 dan 2 ini. Didapatkan antara 1 tambah 2 dibagi dengan 2 yaitu 3 dengan panjang cabang 1,5. Jarak G ke IJK itu adalah 4 dengan panjang cabang 2. Sedangkan jarak EF ke IJK adalah 4,3 dengan panjang cabang 2,16. Karena jarak takson G ke takson EF lebih kecil atau hubungan kerabatannya lebih dekat daripada takson G ke IJK maupun takson EF digabung dengan takson IJK, maka takson G akan digabung dengan takson IF, di mana selanjutnya adalah menggambarkannya dalam bentuk venogram. G digambarkan satu garis lurus dengan EF karena tadi hubungan kekerabatannya lebih dekat atau nilainya lebih kecil. Setelah itu, jangan lupa membuat garis bantu sebelah kanannya, yaitu untuk menunjukkan bahwa hubungan panjang cabang G ke EF atau hubungan kekerabatan antara takson G ke EF adalah 1,5. Untuk tahap ketujuh adalah menghitung jarak B ke CDEFG dan juga menghitung jarak B ke IJKH dan menghitung jarak CDEFG ke HIJK, di mana jarak B ke CDEFG adalah 7,8 dengan panjang cabang yaitu 3,9. Sedangkan jarak B ke IJKH
adalah 11,5 dengan panjang cabang 5,75. Jarak CDEFG ke HIJK atau apabila keduanya digabungkan itu adalah 5,4 dengan panjang cabang 2,4. Nah, karena jarak CDEFG ke HIJK lebih kecil atau hubungan kekerabatannya lebih dekat apabila mereka digabungkan, maka CDEFG akan digabungkan dengan takson HIJK. Setelah itu kita harus menggambarkannya dalam bentuk fenogram, di mana kita akan menyatukan kedua takson ini, kedua perbedaan takson ini antara takson CDGEF dan juga IJKH menjadi satu dengan panjang cabang atau jarak keduanya adalah 2,7. Untuk tahap ke-8 adalah menghitung jarak B ke CDEFGHIJK atau takson yang sudah digabung tadi dan menghitung jarak antara B ke takson tersebut. Hasil yang didapat adalah 9,4 dengan panjang cabang 4,7. Sedangkan jarak A ke CDEFGHIJK adalah 10 dengan panjang cabang 5. Nah, karena jarak B ke CDEFGHIJK lebih kecil atau kekerabatannya lebih dekat, maka takson B akan digabungkan dengan takson CDEFGHIJK. Kemudian kita menggambarkannya dalam bentuk penogram ini, di mana setelah garis yang telah menghubungkan antara CDGEFIJKH itu dibuat satu garis lagi untuk menghubungkannya dengan B. Dan juga tidak lupa menambahkannya di garis bantu sebelah kanan untuk menunjukkan bahwa jarak B ke CDEFGHIJK adalah 4,7. Sedangkan tahap terakhir adalah menghitung jarak A ke BCDGEFIJKH. Jarak yang didapat yaitu 9,5 dengan panjang cabang adalah 4,75. Karena itu, kita bisa menggabungkan takson A ke takson B seperti gambar ini, di mana garis takson A akan dihubungkan dengan takson B seperti ini, dengan panjang cabang yang telah ditulis di garis bantu sebelah kanan, yaitu 4,75. Sekian dari penjelasan fenografernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinanti. Kemudian kita membuat pola ini pada pembuatan analisis biologi hewan sebagai tahap terakhir. Nah, sebelum kita membuat pola ini, kita harus mengkalibrasi data terlebih dahulu. Nah, kalibrasi ini ada 3 standar untuk pengerjaannya, yaitu berdasarkan bukti geologi, paleontologi, dan literatur. Nah, data geologi itu digunakan untuk menduga kapan suatu takson itu muncul. Data tersebut diperlukan tentang waktu kemunculan daerah tempat takson yang dipelajari. Kemudian data paleontologi. Data paleontologi ini menggunakan data fosil pada suatu lapisan batuan ketika periode batuan tersebut. Kemudian bukti literatur. Bukti literatur merupakan data kalibrasi yang dilaporkan, yang telah dilaporkan oleh orang lain. Nah, kali ini praktikan menggunakan data bukti geologi dan paleontologi untuk kalibrasi. Nah, ini adalah data yang telah kita kalibrasi, yang telah kami kumpulkan. Itu data geologi. Untuk membuat pohon geologi ini kita hanya memerlukan data geologi saja dalam pembuatan pohon geologi ini tadi. Next, sebelum kita membuat pohon geologi ini, kita harus membuat sumbu X dan sumbu Y. Tidak lupa untuk menambahkan takson pada sumbu X dan menambahkan tahun yang lalu pada sumbu Y. Seperti ini. Kemudian yang pertama kita membuat garis terlebih dahulu pada spesies yang data geologinya paling lama tahunnya, itu pada spesies Aris. Kita pertama menarik garis dari sumbu. Kemudian kita menuliskan tahunnya, menuliskan nama
spesiesnya beserta menuliskan kode taksonnya di bawah di sumbu teks. Kemudian yang kedua, kita menarik garis dari garis Ascaris. Nah, ini kita tidak menarik garis dari sumbu Y lagi, tetapi kita menarik garis dari sumbu yang pertama. Maksud saya dari garis yang pertama, yaitu Ascaris. Jadi nanti dalam pengerjaannya dari awal hingga akhir adalah selang-seling. Jadi kayak kita menarik garis dari garis 1, 2, 3. Jadi kayak garis A, garis B ditarik dari garis A, garis C ditarik garis dari B, dan begitu seterusnya. Seperti ini, spesies Grisia. Jadi kita menarik garis dari garis Ascaris. Jangan lupa untuk menambahkan titik-titik untuk memperjelas jarak antara takson satu dengan takson lain. Nah, ini adalah contoh yang tadi saya bilang, yaitu selang-seling. Jadi garis, kita menarik garis dari garis yang tarik ini. Jadi kayak selang-seling gitu. Nah, tidak lupa untuk menuliskan detailsnya, perbedaan tahunnya, titik di sini, spesies beserta taksonnya. Nah, ini adalah hasil akhir yang telah dikerjakan. Jadi pohon filogeni hewan ini hasilnya adalah seperti ini. Oke, terima kasih. Itu adalah yang bisa saya sampaikan pada pohon filogeni beserta video analisis filogeni hewan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.